Jason. Kamu udah makan. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bahas dan cerita sesuatu. Ini namanya buku impianku ya. Tempat aku nulis impian gonta-ganti sih, nggak selalu di sini, ada juga buku-buku yang lain ya. Tapi aku di sini aku nemuin impianku di tahun 2016, 2017 ada di sini gitu. Dari 11 itu yang di checklist sekitar 3 atau 4, jadi emang nggak semuanya. Tapi aku bayangin kalau aku nggak pernah nulis sama sekali, ya mungkin nggak ada sama sekali yang didapat, nggak ada sama sekali yang dicapai, karena ya nggak bergerak ke arah situ ya. Jadi penting banget untuk nyatet impian kita ya. Rumah ini teman-teman ya, rumah yang aku tempatin sekarang itu juga dari aku pertama beraniin diri untuk bikin impian ya. Tulis di Dreambook udah, terus bikin browsing gambar-gambar udah, terus bikin status di sosial media, aku ngebayangin aku akan punya rumah seperti ini kayak gitu juga udah. Nah, yang ketiga yang kayaknya itu yang bikin paling kuat ya, yang bikin paling menjaga di kondisi apapun tuh tetap strong, tetap jalan terus, itu adalah aku suka visualisasi berupa video. Yang ini kalau aku inget-inget dari zaman dulu aku ngejar apapun itu aku suka visualisasi pakai video, karena kalau gambar tuh kadang nggak terlalu kebayang semuanya, tapi kalau video itu jelas banget ya. Yang aku lakuin, aku browsing di YouTube ya, aku cari semua referensi ya, referensi tentang rumah, iya, referensi tentang interior tuh aku suka banget, referensi tentang eksterior, terus dari video-video itu sehari aku mewajibkan diri aku nonton ya. Yang aku lakukan, aku mulai bayangin ya, aku sudah ada di rumah itu, aku sudah masak di situ, aku sudah duduk di situ, dan aku nemuin, aku cari ya teman-teman di YouTube ya, video-video yang bikin aku semangat gitu ya, video-video yang bikin aku fokus sama apa yang mau aku tuju, dan aku ketemulah si channel ini namanya House and Home ya. Di Indonesia juga banyak, tapi entah kenapa aku seneng banget sama desain-desain yang ada di sini ya. Yang ini di dalamnya itu semua tentang desain-desain rumah, renovasi rumah. Dan aku suka banget gayanya ya, walaupun di Indonesia banyak, tapi aku suka banget nontonin ini ya. Coba kita lihat cuplikannya. So we actually, it almost hugs a corner of the room instead of taking up a ton of space. An area with 2 swivel chairs. So the original house had a beautiful side, a lot of architectural interest that easily open and close if you have any. Nah, ini sedikit banyak ya, banyak banget ya pengaruhnya ke apa yang aku impikan waktu itu. Dan di YouTube itu banyak itu aku lihat ibu-ibu yang mereka nggak pakai asisten ya, tapi mereka punya manajemen diri yang sangat bagus. Kayak ini misalnya ya, rumahnya rapi ya, pinter masak pinter segala-galanya, sempat bikin video YouTube juga, luar biasa. Nah, ini ngajarin untuk biar rumah kamu tuh tetap bersih itu gimana gitu ya, kembalikan sesuatu di tempatnya ya. Jadi ini sebelum rumahnya ada pun aku udah belajar yang kayak gini ya, buang sampah segera gitu, jangan ditumpuk, jangan nyampah di rumah yang nggak kepake dibuang-buang. Nah, itu aku juga belajar dari sini, walaupun rumahnya belum ada, tapi aku sudah membayangkan aku akan melakukan ini kalau nanti rumahnya ada. Jadi rapi-rapinya dia itu juga aku masukin di pikiran, oh ya nanti aku akan kayak gitu, nanti akan begitu.
Nah, terus satu hal yang dulu aku terapin ya, kan kita bisa ngukur ya dengan kepengenan seperti ini butuhnya segini, itu mampu atau enggak gitu. Misalnya dulu aku juga nggak ngebayangin yang rumah di Pondok Indah gitu ya, mungkin itu nanti ya, nggak sekarang gitu. Tapi yang sekarang yang ada di depan mata ya, mampunya segini gitu. Nah, yang mampunya segini itu ya, yang dalam jangkauanku itu, gimana caranya aku bisa dapetin semuanya itu ya. Jadi dulu tuh aku latihan untuk bener-bener ya, latihan menerapkan untuk tidak bilang mahal atau terlalu mahal di hal-hal yang aku mau ya. Misalnya nanti aku pengen itu misalnya lampunya itu yang kayak gini gitu, lampunya tuh kayak gini, lampu ini kisaran harganya segini gitu. Mungkin walaupun itu karena nggak pernah sehari-hari lihat ya, wah ngejajarin duit segitu gitu ya, tapi itu nggak pernah bilang yang kayak mahal banget. Itu aku melarang diriku untuk ngomong kayak gitu, ih mahal banget, itu aku larang gitu. Paling kalau kaget gitu ya, kaget harga tuh biasanya kalau ngelihat suami nunjukin Paki nunjukin dia udah browsing gitu ya, ini harganya segini, ini gini gitu, walaupun ya kepengen banget terucap gitu, gitu, itu enggak, itu aku tahan. Jadi lihat, dicerna, dan langsung mikir dan langsung kreatif cari jalan gimana caranya dapetin jalan keluar gitu. Jadi untuk setiap yang dipengenin di saat itu, mau itu interior, mau itu beli material, mau itu dan lain-lain, itu selalu ngasih tahu ke diri sendiri tuh, oke, aku akan cari jalannya. Oke, aku akan cari jalan keluarnya supaya itu terjangkau sama aku gitu. Ya kalau mau sesuatu dan kamu bukan orang yang minta apa langsung dapat, minta apa langsung dikasih, langsung turun dari langit atau dari ibumu, dari bapakmu, dari siapa, ya satu ya, kamu harus kerja keras dan kamu harus sadar banget itu gitu. Harus kerja keras itu memang harus ya, memang kewajiban gitu. Dan itu dulu teman-teman ya tipsnya untuk yang mungkin sekarang lagi proses bangun rumah ya, lagi proses atau masih baru kepengen ya, ini lagi gencar juga di timnya Maki untuk rumah gitu ya. Pertama, prioritaskan, belum punya mesti punya ya, mesti punya, harus punya, di setting di pikirannya gimana caranya untuk punya, dan arahkan hasil kerja itu pertama kali kalau belum punya rumah, pertama rumah dulu ya. Semoga tipsnya bermanfaat dari pengalaman pribadi, banyak banget literatur, referensi dan lain-lain di YouTube, dimanapun ya. Kuncinya teman-teman ya fokus ya, fokus cari why-nya, kenapa saya butuh itu, untuk siapa ya, jangan hanya untuk diri sendiri tapi dikaitkan dengan orang-orang yang memang akan menikmati kalau emang kita punya rumah sendiri.